Kemarin sudah membahas apa saja? Pertemuan 1-2, ada yang ingat? Ada yang mau menyebutkan? Apa kemarin? Ingat ya, ada nilai keaktifan ya. Apa saja? Izin menjawab, Bu. Pada Silakan. pertemuan 1 dan 2, itu belajar tentang peluang, kombinasi, kemudian permutasi, lalu jenis-jenis apa sih? Jenis-jenis kayak apa ya? Peluang gitu, Bu. Yang saya lepas, saling bebas ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita lanjut ya untuk materi peluang tentang konsep variabel acak dan peluang distribusi diskrit. Oke. Nah, ada yang tahu dulu nggak apa sih yang disebut dengan variabel acak gitu? Atau disebutnya random variable. Apa? Izin menjawab lagi, Bu. Ya, silakan, Jaki. Variabel acak adalah suatu nilai yang nilainya dapat berubah. Nah, sementara itu dapat disimbolkan dengan berbagai huruf seperti X, Y, dan Z, Bu. Sementara nilai juga dapat berubah-ubah tergantung tergantung persamaannya, Bu. Ya, jadi variabel acak itu variabel yang kita pilih secara apa ya? Probabilitasnya itu kita nggak tahu apakah dia apa namanya ngacak lah gitu. Jadi kita ambil terserah kita gitu. Jadi tidak ditentukan gitu kan. Kalau misalkan biasanya kalau di dalam matematika kita sudah tahu ya kalau x-nya segini itu sudah ditentukan gitu. Tapi kalau variabel acak kita belum tahu apakah nanti yang keluar hasilnya ini, yang keluar adalah hasilnya ini gitu. Jadi itu dianggapnya variabel acak. Nah, kemudian sini terdiri nanti bagiannya ada cumulative distribution function, probability mass, dan konsep variabel acak. Nah, sini ya, sebelum ke variabel acak, kita tahu dulu apa perbedaan antara fungsi dengan variabel acak. Nah, fungsi di sini kan ini ada, belum saya put. Nah, kalau fungsi di sini kan ada namanya apa? Domain ya. Di sini ada daerah domain. Ini kodomain. Nah, kalau range itu adalah nilai kodomain yang mendapatkan pasangan dari domain ya, gitu. Jadi yang B ini kan ada domain ada 1, 2, 3, 4, 5. Map kodomainnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi range-nya itu adalah yang hanya 4 ini yang berpasangan dengan yang ada di A, begitu. Nah, sedangkan fungsi adalah aturan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, dari asal ke tujuan, dengan ketentuan setiap anggota A dipasangkan ke anggota himpunan B. Jadi satu tepat ya gitu, tidak boleh bercabang si A-nya gitu. Ya. Kemudian di sini A titik ini ke sini kan, dia hanya satu cabang. Maksudnya tidak bercabang ya, satu tepat gitu. Kemudian kalau variabel acak yaitu suatu fungsi yang memetakan peristiwa dengan ruang sampel S ke himpunan bilangan real gitu. Jadi si S ini ruang sampel. Jadi nanti tergantung ada berapa sampel yang akan kita ambil. Tergantung juga apa kasusnya di dalam suatu soal itu. Apakah nanti pengambilan bola hitam gitu kan, itu acak ya, tidak pasti kita mengambil hitam terus gitu kan, nanti ada hitam dengan hitam dengan putih dan lain sebagainya. Itu disebut dengan variabel acak. Dan variabel acak itu memetakan ke himpunan real ya. Di bilangan realnya di sebelah kanan. Di ruang sampel, ini bilangan realnya. Oke, jadi kalau dibaca bilangan acak tuh ini ya, secara matematisnya. Suatu himpunan yang memetakan ruang sampel S ke himpunan bilangan real. Kemudian, nah contohnya kita lihat di sini ya. Dua bola diambil berturut-turut tanpa pengembalian. Ya, jadi ada dua bola nih kita ambil terus tidak dikembalikan lagi gitu.
2 buah bola diambil berturut-turut tanpa pengembalian dari sebuah guci berisi 4 bola merah. Jadi sini ada ya. Ada 4 merah dan 3 bola hitam. Oke. Hasil yang mungkin dari nilai Y, berarti Y itu adalah nilainya ya. Kalau Y besar itu nama variabel acaknya. Nah, kalau sini nama variabel acaknya apa? Y merupakan terambilnya bola merah. Jadi Y kecil atau nanti S kecil itu adalah nilainya, angkanya gitu ya. Oke. Kemudian tadi kan diambil berapa? Ada 2 bola ya. Oke, 2 bola. Sedangkan yang diminta terambilnya bola merah. Oke, misalkan 2 bola nih. Kemungkinannya kan merah-merah, merah-hitam, hitam-merah, atau hitam-hitam ya. Nah, tadi kita fokusnya apa? Terambilnya bola merah. Gitu. Karena di sini ada 2 bola merah, maka di sini nilainya 2. Di sini MH, berarti nilainya 1, karena merah saja. HM, merahnya 1 gitu ya nilainya. HH, di sini 0. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada? Oke. Contoh kedua, ada yang ingin membacakan? Contoh 2. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Zaki ya. Oke. Iya, Bu. Silakan, Tugas Zaki. gudang mengembalikan 3 helm pengaman secara acak kepada 3 karyawan pabrik baja yang sebelumnya telah memeriksa. Jika Smith, Jones, dan Brown menerima salah satu dari 3 helm, buatlah titik sampel yang memungkinkan dan cari nilai M dari variabel acak M yang menunjukkan jumlah kecocokan helm pengaman yang dikembalikan terurut. Oke, terima kasih Zaki. Silakan Zaki tunjuk salah satu temannya untuk membacakan tampil ini. Siapa saja? Tunjuk, Bu. Siapa? Apa ada ya? Marsha, Bu. Oke, silakan Marsha. Ada Marsha? Halo Marsha? Ada? Belum hadir atau tidak ada orangnya? Oke, yang lain? Sebelum ini ditunjuk lagi oleh Zaki, ada yang lain mengajukan diri? Saya. Fatir ya? Iya, Bu. Ya, silakan Fatir. Nomor 1 ya, Bu. Yang ini ya, tampilnya. Tampil yang ini ya. Yang ini. Sampel S, J, B itu nilai peluangnya itu 3, kalau S, B, dan J itu 1, kalau B, J, S itu 1, kalau J, S, dan B itu 1, kalau J, B, S itu 0, kalau B, S, J itu 0 juga. Oke, di sini saya revisi ya, bukan peluangnya ya M ini. Kalau peluang itu kan pasti kurang dari 1 ya, di atas 0 dan di bawah 0, antara 0 sampai 1. Kalau 3 berarti dia bukan peluangnya ya. Di sini nilai dari si variabel acaknya. Oke, nah tadi yang diminta apa? Kan ditanyakan nilai M ya, berapa? Sedangkan M besar itu apa? Menunjukkan jumlah kecocokan helm pengaman yang dikembalikan terurut. Nah, tadi urutannya apa? Ada Smith, Jones, sama Brown. Jadi misalkan kita ini Smith-nya, sini Jones, di sini Brown, ya. Nah, yang pertama ini ya, SJB. Berarti ini terurut ya, ada 1, 2, 3 terurut nih, gitu. 3 posisinya terurut. Kemudian kita balik SBJ, S, B, dan J ya. Berarti yang terurut saja berapa? Hanya S kan, urutan pertama ya. Sedangkan B itu dibalikan dengan J, berarti dia tidak masuk hitungan. Berarti ini saja nih. Kalau ini 3-3-nya. Berarti hanya 1. Kemudian di sini B, J, S. Yang urutannya tetap itu hanya yang J. Berarti nilainya 1. Kemudian JSB, J, S, dan B. Hanya B kan yang urutannya tetap. Berarti ini.
Kemudian JBS 0 karena dia tidak ada yang berurutan 0. BYSJ juga 0 seperti itu. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut latihan 1. Ada yang membacakan selain Zaki dan Fatir? Saya, Bu. Ya, Bu. Silakan tadi Sasa ya? Iya, Bu. Ya, silakan Sasa. Seorang ahli menggunakan rencana pengambilan sampel untuk menerima atau menolak suatu bahan. Misalkan salah satu dari rencana pengambilan sampelnya adalah mengambil 10 bahan. Kenapa? Mengambil 10 bahan dari 100 bahan yang tersedia dan diketahui 12 bahan tersebut cacat. Jika X didefinisikan sebagai jumlah bahan ditemukan cacat. Oke, berarti kan ini ya, kita mengambil berapa? 10 bahan dari 100 bahan ya. Jadi kita, gitu. Tapi yang cacat ada berapa? Ada 12. Misalkan ini kita buat dulu ya. Berarti yang cacat ada 12 cacat. Berarti sisanya berapa yang tidak cacat? Ada 100, 12 cacat. Berarti sisanya berapa yang tidak? 88 ya, Bu. Ya, ada 88 yang tidak cacat ya. Nah, kita ingin mengambil jika X didefinisikan sebagai jumlah bahan ditemukan cacat. Oke, berarti kita buat dulu kan di sini. Berarti kan ini istilahnya pengambilan dimulai dari berapa? Misalkan cacat ya, yang ini cacatnya. Berarti ini pakai permutasi atau kombinasi? Gimana? Ini cacat, tidak cacat ya. Oke, jumlah bahan yang ditemukan cacat. Berarti kita menggunakan permutasi atau kombinasi? Permutasi, Banyak cacat. Apa? Kombinasi ya. Oke. Berarti kan ini ada berapa kemungkinan nih? Yang pertama ya, kita tadi ada 12 cacat, sedangkan kita mengambil 10-nya itu tidak cacat ya kan? Berarti cacatnya dari berapa? Kita mengambil, ya kan, 10 dari 12 kan? Jadi pengambilan pertama nih, ada 10 ya, berarti 10 cacat, 0 baik, itu kan ya. Nah, kita mengambil cacat ada berapa? 10 dari 12 kan? Kemungkinan, bukan kemungkinan sih, jumlah cara pengambilan cacat 10 dari 12. Ya tidak. Nah, kalau yang tidak cacat berapa jadinya? 0, ya kan? 0, sisanya berapa? Di sini. Berarti 90 kan? Ya enggak? Tidak cacat. Yang cacatnya 10 dari 12. Nah, berarti kan yang tidak cacat sisanya 0 dari 90. Berarti nanti caranya perkalian ya. Perkalian antara bentar. Banyak caranya bagaimana? Ada yang bisa membantu saya menjawab soal ini? Bagaimana? Di K kali ya. Kombinasi 10, 12 dikali kombinasi 0, 9. Oke. Nah, selanjutnya apa? Sekarang kemungkinan keduanya berapa? Kan tadi cacatnya sudah diambil 1 ya. Ingat kita fokusnya ke jumlah yang cacat. Berarti ini akan berkurang 1. Menjadi berapa? 9. 9 dari 12. 11. Ya, karena kan sudah ambil 1, sisanya 11 kan, berarti 9 dari 11. Kemudian di sini berapa? Yang tidak cacatnya.
yang baiknya. 1 dari 90 kan, karena kan yang baik tetap di dalam kan. Berarti nilainya tetap 90. Oke, berarti nanti ini caranya 10 9 11 ya, kombinasi 9 11 dikali kombinasi 1 90. Dan seterusnya sampai berapa? Sampai kombinasi ke berapa nih? Sampai 0? 0, 12. 0? 0, 12 ya? 12 atau 10? 12. 2 ya? 02 ya? Selisihnya selalu 2 kan? 10 dengan 12, 9 dengan 11 kan ya? Sampai ini. Nah ini maksudnya, ini kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Nah ini sampai kombinasi 02, dan di sini kombinasinya berarti bagus semua ya? Bagus semua 90. Gitu. Diteruskan nanti ya di sini. Oke, ada yang tanyakan dulu untuk soal ini? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Fatir. Mengenai absensi tadi, saya tadi sudah absen pakai Pocket, tapi masih error, Bu. Tapi pas saya mau buka Gifum itu karena kebetulan HP saya juga lagi error, Bu. Itu gimana ya? Pocketnya tidak bisa diakses ya? Nggak bisa, Bu. Gifum tadi HP saya juga error. Oh ya, nanti ini ya, direkap di grup kita, nanti siapa yang tidak bisa isi kedua-duanya ya. Karena kalau untuk yang Google Form, saya batasi hanya sampai 15 menit. Jadi nanti saya yang manual mengecek di isi apatnya dan menganggapnya hadir. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan mau presensi, dahulukan dulu yang Pocket ya. Kalau Pocket tidak bisa, langsung ke Google Form. Gitu. Nah, next. Latihan 2, ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Raffi? Iya, Bu. Ya, silakan Raffi. Terdapat studi mengenai proporsi orang yang menanggapi email tertentu secepat mungkin. Jika X merupakan suatu proporsi tersebut, maka nilai dari X adalah... Oke, di sini ada X yang merupakan suatu proporsi tersebut. Maka nilai dari X ada berapa? Berarti kita harus tahu dulu kan? Ruang sampel dan nilai dari X kecilnya ya. Gitu. Oke. Kira-kira ruang sampelnya apa saja? Menanggapi tersebut secepat mungkin. Berarti ada kemungkinan cepat dan tidak ya. Gitu. Oke, berarti kita anggap cepat itu 1, berarti kalau tidak cepat 0 kan? Gitu. Oke. Nah, nomor 3, latihan 3, ada yang menjawab? Menjawab lagi, membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, latihan 3, jika variabel acak X merupakan waktu tunggu dalam jam antara speeder berturut-turut terlihat oleh radar, maka nilai dari X adalah? Oke, di sini variabel acaknya X besar merupakan waktu tunggu dalam jam ya satuannya antara speeder berturut-turut. Oke, berarti kita harus cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel. Ruang sampel dan nilai dari si F kecil. Oke. Nah, ruang sampelnya kan tadi hitungan dalam jam. Berarti kita mulai dari berapa jam? Berapa? 1 jam. 1 jam mungkin, Bu. 0 jam ya. Karena kan kalau 0 jam artinya dia belum di bawah 1 jam kan berarti artinya 0 jam kan. Nah, berarti 0 jam itu masuk ke dalam ruang sampel. Oke, misalkan kita anggap nilainya 0 ya. Kalau 1 jam berarti X-nya 1 sampai berapa? 24 ya. 24 jam. Nilainya itu adalah 24. Begitu. Oke.
Nah, untuk yang variabel acak ya, ada jenisnya. Jadi variabel acak dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, variabel acak sifatnya yang diskrit. Diskrit kemarin apa? Yang dia itu bisa dipecah-pecah ya angkanya ya. Tidak bisa ya. Seperti 1, 2, dan 3 gitu. Jadi dia istilahnya bilangan bulat ya, bukan bilangan desimal. Kalau continue, berarti seluruh bilangan yang masuk pada interval. Jadi dari 0, terus minus, dia semuanya masuk gitu. Jadi kalau lebih gampang ya, diskrit itu misalnya kita menghitung jumlah orang. Nah, orang itu kan pasti 1, 2, 3, kan tidak ada orang yang 1,5, 2,5, seperti itu. Tidak ada koma-komaan. Tapi kalau variabel acak continue, itu dia bisa dipecah. Jadi setengah, seperempat, dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau variabel diskrit, grafiknya itu gini ya, ada jedanya gitu di sini. Kenapa? Karena kan ini 1, ini 2 gitu ya. Kalau continue, dia karena semua nilai ada, dia grafiknya seperti ini. Jadi kayak menyambung gitu ya. Karena di sini misalkan 1, 1,1, 1,2, dan seterusnya. Contohnya adalah berat badan ya kan. Nah, berat badan kan ada yang 40,5 meskipun bilangnya 40 gitu kan ya, karena kan mungkin sensitif atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya ada angka atau berat badan yang 40, kan, karena kan tidak mungkin semuanya akan tepat di nilai bulat kan kalau berat badan seperti itu. Oke. Yang nomor 4, ada yang membacakan? Saya Bu. Siapa? Raise hand coba. Ya. Oke, free banyak ya. Nanti ingat saya ada Anissa, Friska, Jelly, ya Anissa, Friska, Putri, Jelly, Maratul, Ivana ya. Nanti urutannya ya. Jadi ingat-ingat tadi. Oke. Siapa dulu? Maris Friska tadi ya. Oke, Friska. Latihan 4, misalkan X merupakan banyak klaim asuransi dalam sehari, tentukan nilai dari X yang memungkinkan dan termaksud dalam jenis variabel acak apa. Oke, di nomor 4 ini dia meminta apa? Klaim asuransi dalam sehari. Tentukan nilai dari X yang memungkinkan. Nah, kalau klaim asuransi, kira-kira dia ruang sampelnya apa? Dimulai dari berapa ruang sampelnya? Satuannya gitu. Apa? Kan kalau tadi yang latihan 2, cepat itu kan ada cepat atau tidak. Kalau klaim asuransi, kira-kira apa ruang sampelnya? Dari 0. Apa? Dari 0. Iya, dari 0 ya kan. Ada yang tidak mengklaim gitu kan dalam sehari, ada 2 orang, ada 1 orang gitu ya. Ya berarti di sini S kecilnya adalah 0, 1, dan seterusnya. Oke, kira-kira dia sebut jenis variabel acak apa? Diskrit atau continue? Diskrit. Ya, diskrit ya. Karena tidak ada kan yang klaim asuransi 1,2 gitu kan. Oke. Latihan 5. Selanjutnya tadi siapa? Setelah Friska. Silakan langsung lanjut saja tadi. Saya Bu. Ya, silakan. Latihan 5, misalkan Y merupakan besaran klaim juta rupiah yang diajukan dalam sehari, tentukan nilai dari Y yang memungkinkan dan termasuk dalam jenis variabel acak apa? Oke. Besaran klaim yang diajukan dalam sehari. Oke, kira-kira ini dari jenis variabelnya dulu. Acaknya diskrit atau continue kalau uang itu? Continue, Bu. Continue, Bu. Continue ya. Oke, berarti di sini nanti ruang sampelnya mengikuti juga. Gitu ya. Ruang sampel. Dimulai dari 0 juta ya. 0. Ada 0, sekian kan ya. Dan lain sebagainya gitu. Nanti di sini pas kecilnya 0, 0,5 dan seterusnya ya. 0,5. Gitu ya membedakannya. Oke. Next, ini latihan 6. Tadi yang sudah raise hand silakan jawab satu-satu ya. Tentukan mana dari variabel acak berikut yang diskrit dan mana yang continue.
Oke, nomor X. Yang X siapa tadi? Yang setelah raise hand tadi siapa? Diskrit, Bu. Diskrit. Banyaknya kecelakaan mobil per tahun. Ya, diskrit ya. Oke. Lamanya waktu pertandingan tunggal bulu tangkis. Siapa tadi? Jawab. Diskrit atau continue? Atau siapa saja? Kalau tidak ini berurutan tadi. Continue, Bu. Ya, continue ya. Karena kan ada yang 1 jam, jangan juga ya. 15 menit, 12 detik, 15 menit, 10 detik itu kan. Jadi dia bisa dipecah dari menit menuju ke detik, bahkan ada yang milidetik ya gitu. Banyaknya susu per tahun yang dihasilkan seekor sapi betina. Continue. Continue ya. Maaf. Karena kan ada pasti koma-koma mili gitu ya. Oke, selanjutnya. Banyaknya telur setiap bulan yang dihasilkan oleh seekor ayam betina. Diskrit. Ya. Karena kan kalau 1,5 berarti setengahnya ambigu ya, setengahnya itu berarti rusak, setengahnya baik kan? Kan berarti tidak diambil ya. Oke. Banyaknya SIM yang dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. Diskrit. Ya. Karena pasti yang punya dianggapnya 1 SIM, 2 SIM dan seterusnya. Berat padi yang dihasilkan per hektar. Continue. Sudah paham ya berarti nanti. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham atau saya terlalu cepat menjelaskannya, tolong di ini ya. Dikasih tahu atau misalkan kalian mau tanya, langsung saja raise hand gitu. Karena kalau diam saya bingung antara bisa atau tidak mengerti sama sekali gitu kan ya. Jadi bisa dijawab, kalau tidak ya bilang juga gitu ya. Oke. Kemudian komponen variabel acak. Di sini terdiri dari probability mass function atau kita sebut fungsi peluang, kemudian fungsi distribusi atau CDF ya nanti, kemudian nilai harapan atau expectation, kemudian fungsi pembangkit momen dan variation gitu. Jadi kita membahas 2 ini ya Mas ya, fungsi peluang dan fungsi distribusi. Ini kalau tidak salah sudah dijelaskan di ADS ya sedikit ya, tentang probability mass function sama CDF. Oke. Nah, di sini notasinya adalah fx, probability mass function atau f fungsi gitu ya. Nah, sifat-sifat dari PMF ini adalah fx-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Karena peluang kan ini sebenarnya probability itu pasti di atas 0 gitu. Kemudian sigma dari fx. Sigma ini berarti jumlah total peluang berarti harus 1 kan. Misalkan kalian punya suatu distribusi kan seperti ini ya. Ini. Nah, pasti total keseluruhan kalau ini fungsinya adalah x terhadap fx, di mana fx itu adalah probability mass function, total dari luasan ini harus 1 gitu ya. Harus 1. Gitu. Kalau misalkan di sini berapa, Bu? Gitu. Ya nanti dilihat apakah nanti setengahnya atau berapa gitu. Tapi kalau dijumlahkan setiap daerah ini luasan itu nilainya 1. Kemudian yang ketiga, peluang dari S ketika S kecil itu sama dengan Fs ya. Jadi ini fungsi peluang. Jadi P ini juga peluang juga gitu. Oke, di sini kita ambil contoh. Sebuah pengiriman 20 komputer ke outlet berisi 3 yang cacat. Oke, berarti di sini ya ada yang 3 cacat, ada 17 yang tidak ya. Oke, kemudian apa? Jika sekolah membeli 2 komputer secara acak, temukan distribusi peluang untuk jumlah komputer yang cacat. Nah, ada ini kan, peluang ya, berarti dibagi dari total semestanya ya, gitu. Nah, semestanya berapa? Dia mau mengambil 2 dari 20. Dan ingat di sini berarti dibaginya dengan 20
C2 atau mengambil 2 dari 20 ya. Lihat di sini. Oke. Kemudian, misalkan X merupakan banyaknya komputer yang cacat dengan nilai X yang memungkinkan adalah 0, 1, 2. Sebentar. 0, 1, 2. Kenapa tidak sampai 3 ya? Ada yang bisa menjawab? Soalnya belinya cuma 2, Bu. Iya, karena yang dibeli hanya 2, gitu ya. Maka di sini kemungkinan 0 cacat, berarti 2 baik semua. 1 cacat, satunya baik. Kalau 2 cacat, berarti 0-nya tidak baik. Nah, yang atas nih kita menentukan ya, di sini nih. Ini apa? Dia cacat dan 17-nya Baik. baik ya, gitu. Berarti ini 0, 3, mengambil cacat 0 dari 3. Kemudian yang baik berapa? Berarti 2-nya baik dong, gitu. 2 dari 17 ya. Terus nanti lanjut ya, kombinasi kemarin apa? Rumus dari kombinasi masih ingat? Kombinasi N dari X misal, apa? X besar, faktorial gini kan ya? N min X faktorial dibagi N ya? N faktorial. Jadi nanti coba kita isi ya. Misal, takutnya ada yang tidak tahu cara mengerjakannya. Oke, 3 kombinasi 0 dikali 17 ini 2. Ini 22. Oke. Nah, kombinasi 3-0 bagaimana? Ada bisa menjawab? Bantu menjawab. 3 faktorial 3 faktorial dibagi bagi 3 dikurang 0. Ya, atau 0. 3 kurang 0, 3 ya. Terus ini 0 faktorial ya. Oke. Kalau 17, 2 bagaimana? 17 faktorial. Ya. Terus? Bisa dibagi 15 faktorial dikali Ya. 2 faktorial. Iya. Ingat ya, di sini harus sama ya, 15 tambah 2 itu 17 gitu. Kali bawah ini 2 faktorial, 18 faktorial, 2 faktorial. Ini kan bisa dibagi ya. 3 faktorial bagi 3 faktorial berapa? 1. 1. 0 faktorial berapa? 1. 1 ya. Oke, 17 sama 15 berarti sisa berapa? 17 kali 16. Ya. 17 kali 16 dibagi 2 ya. Iya. Berarti 17 kali 8 ya. Ya kan? Yang di atas. Oke, yang Iya, ini Bu. 20 sama 18 berarti 19 sama 20. 19 kali 20 dibagi 2 berarti 19 kali 10 ya. Gitu. Nah, ini dibagi bagaimana sederhananya? Dibagi ya. Ini 5, ini 4. 17 kali 4 berapa? 68, Bu. Ya, 68. Yang di sini 19 dikali 5. 95 ya. Nah, jadi ini dapatnya gitu. Ya. Kemudian yang peluang dia mendapatkan satu yang cacat. Berarti di sini ya peluangnya. Ini yang cacat 1 dari 3. Sehingga kalau satu cacat berarti satunya baik kan di sini. 1 dari 17. Oke, nanti dicari dengan cara seperti ini. Kemudian yang ketiga, peluang mendapatkan dua-duanya cacat. Berarti di sini 2 dari 3. Kemudian yang baik 0 kan. Jadi 3 per 190. Nah, sehingga distribusi peluang dari X, kalau X-nya 0 ini, Fx-nya 68 per 95. X-nya 1, 51 per 190. Ini 3. Jadi X di sini menandakan banyaknya yang cacat ya, banyaknya komputer yang cacat gitu.
Tadi sedikit agak ngehang ya. Saya ulang lagi. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada? Lanjut ya. Tadi belum ya, yang ini. Latihan nomor 7. Sebentar, saya ganti warnanya. Jika sebuah agen mobil menjual 50% dari persediaan mobil impor tertentu yang dilengkapi dengan airbag. Berarti 50%-nya tanpa airbag ya. Berarti sini airbag dan tanpa airbag. Tentukan distribusi peluang jumlah mobil dengan airbag di antara 4 mobil yang dijual oleh agen. Mana nih? Ada bisa membantu? Tentukan jumlah atau distribusi peluang si FX-nya dengan airbag di antara 4 mobil yang dijual oleh agen. Tentukan distribusi. Oke, silakan saya beri kesempatan bagi yang ingin membantu menjawab. Oke, jadi ini dimisalkan ya, X itu adalah jumlah mobil dengan airbag. Airbag. Oke. Berarti ini ya mobil pertama kemungkinan airbag dan tanpa airbag. Dari sini kan muncul lagi ya. Ini yang keduanya, mobil keduanya airbag dan tanpa airbag kan. Berarti di sini yang ketiga airbag dan tanpa airbag. Mobil keempat airbag dan tanpa airbag. Oke, jadi nanti di sini ruang sampelnya, kemudian di sini X-nya. Ya. Berarti kan tadi di antara 4 mobil. Berarti ini mobil 1 ya, mobil 1, mobil 2, mobil 3, dan mobil 4. Oke, mobil 1 kemungkinannya setengah ya. Tidak setengah. Berarti mobil 2, setengahnya lagi kan ya, 1/4. Setengahnya lagi berapa? 1/8, 1/16 ya. Jadi kenapa 1/16? Jadi kalau nanti teman-teman ini dipisah, ini dipecah lagi kan. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16-nya dari, oh iya, ini ya, di sini. Jadi kenapa 4 itu peluangnya adalah 1/16. Ya. Atau dia selalu berkurang setengahnya, kelipatan setengahnya gitu kan. Oke. Kemudian latihan 8. Oke, silakan ini dikerjakan ya, saya beri waktu 10 menit. Bisa tidak? Yang ini. Tentukan nilai C, ya. Tentukan nilai C sehingga tiap fungsi berikut dapat merupakan distribusi peluang variabel acak diskrit dari fungsi X. Nah, tadi ingat bahwa kalau dijumlahkan, distribusi peluangnya berapa nilainya? Berapa? Masih ingat berapa tadi? Total dari, ya 1 ya, berarti nanti diganti nih. Setiap X-nya kan tadi ada berapa? Ada 0, 1, 2, dan 3 ya. Misalkan kita jawab yang bagian A. Oke, saya beri petunjuk dulu. Kalau X-nya kita ganti dengan 0,
ini menjadi apa? 0C, 0 kuadrat, ya kan? Berapa? 0 kuadrat ditambah 4 ya. Berarti sama dengan 4C kan? Kalau X-nya 1, berarti berapa? 1 kuadrat ditambah 4. 5C. 5C. Kalau F-nya 2 berapa? 6C. 6C. Yo, 6C. 8C. 8C. Ya, 2 kuadrat itu 4. F-nya 3. 13C. Ya, berarti 13C. 13C. Nah, di sini bahwa C itu apa tadi? Sehingga tiap fungsi berikut dapat merupakan distribusi peluang. Nah, artinya apa? 4C ditambah 5C ditambah 8C ditambah 13C harus sama dengan 1 kan? Oke. Jadi sini ya, misalkan ini tuh anggapannya apa ya? Harapan ya, peluang dikali apa sih namanya? Saya lupa. Berapa banyak ini kan? Apa sih? Pelemparan misalkan gitu kan. Berarti kan di sini harus kurang dari 1 kan atau lebih dari 0 ini gitu. Tapi kalau dijumlahkan setiap C ini harus 1 gitu. Di sini berapa? 4 tambah 5 tambah 8 tambah 13. 30C, Bu. Nah, 30C sama dengan 1. Berarti nilai C-nya berapa? 1/30. 1/30 ya. Oke. Yang B. Tentukan nilai C peluang distribusi diskrit. Fx. C itu perkalian. Ayo, masih ingat perkalian apa namanya? Ini matriks ya. Matriksnya berapa kali berapa? 2X ini. 2 kali 1 2 kali ya? 1. Kalau ini berapa? 2 kali 1 juga. Bisa dikalikan tidak? Nggak bisa. Tidak, Bu. Tidak bisa ya? Kan harus sama kan ini ya, di yang dalam harus sama. Benar kan ini 2 kali 1? Ya. Kan itu matriks kan ya? Adalah C sehingga tiap fungsi berikut dapat merupakan distribusi peluang. Variabel acak diskrit X. C. Kalau C ini kan nanti dikalikan saja ya, tapi kita harus tahu kan perkalian antara matriks yang pertama dengan matriks yang kedua. 2X. Oke, berarti ini tidak bisa ya. Mungkin ini salah soal ya. Ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Bu, izin bertanya. Gimana, Fatir? Kalau misalkan fungsi peluang FF itu saya tulis dalam bentuk F besar X untuk akumulasi dari 0 sampai 3, boleh nggak? Akumulasi F. Yang F besar itu. Yang mana? Yang ini? Ya, buat yang nomor latihan 3 nomor A. Misalkan F X kurang dari sama dengan 3 itu boleh. Yang mana? Yang ini mana? Contoh 3. Iya, pakai rumus yang itu, yang sifat yang ketiga itu. Yang ini ya? Ini? Iya, sifat nomor 3 itu boleh ditulis notasi PX sama dengan 3 boleh? Boleh. P sama dengan X sama dengan 0 gitu ya. Kalau Fx di sini sudah maksudnya distribusi peluang ya. Dibedakan distribusi peluang sama cumulative distribution function. Kalau dia itu PMF, dia hanya di titik itu. Misalkan di X-nya 0 berapa PMF-nya gitu. Tapi kalau CDF, dia itu kumulatif ya, namanya kumulatif berarti ditambahkan dengan di atasnya ya gitu. Kalau misalkan ditanya berapa CDF saat 2, berarti peluang 2, 1, dan 0 kan di bawahnya gitu. Oke. Nah, di sini ya, cumulative distribution function-nya dinotasikan dengan F besar. Ingat kalau F kecil tadi adalah PMF,
ya, probability mass function. Kalau di sini kumulatif ya, F besar. Jadi CDF atau Fx dari sebuah variabel acak diskrit X dengan PMF-nya itu adalah Fx dibuat seperti ini. Ya, kalau dia X besarnya itu kurang dari X kecil, misalkan X besarnya kurang dari sama dengan 2 gitu. Nah, artinya dia ada di rentang ini ya, min tahingga sampai tahingga gitu. Atau lebih gampangnya, kita melihat berapa peluang dia dan di bawah dia gitu. Ya. Nah, misalnya kita contoh nomor 4, mengacu pada contoh 2 yang Smith, Jones, sama Brown tadi ya, untuk variabel random M. Berarti yang kecil adalah nilainya. Hitung PMF dan CDF-nya. Oke. Ditanya PMF dan CDF. Oke. Di sini, kalau kita ditanya PMF-nya, PMF-nya berarti ini kan distribusi peluang dari M. Yang ini ya, 2/6. Dapat dari mana yang 0? Yang 0 ada berapa nih? Ada ini dan ini kan? Sorry. Ada berapa nolnya nilainya? Ada 2 kan? Sedangkan ruang sampelnya ada berapa? Ada 6. Berarti 2/6. Gitu. Ya, ini nolnya 2/6. Kemudian yang 1 ada berapa? Yang 1 ini ada 3. Yang 3 hanya ada 1. Ya, berarti hanya 0, 1, dan 2-nya nggak ada ya. 0, 1, 2, dan 3. Ini kalau apa? PMF-nya. Kalau CDF-nya berarti kita ini yang melihat, oh kalau 0 berapa? M kurang dari 0 ya, dia ininya bahasanya. Berarti 0 kan, karena di bawah 0 kan tidak ada ya. Oke, kalau antara 0 dan 1, 0 sampai 1, berarti berapa? 2/6 ditambah 3/6. Bentar ya, 0 sampai 1. Sebentar, 0 sampai 1. Oh, kurang dari 1, maaf. 0 sampai kurang dari 1. Berarti kan ini saja kan? Atau 2/6 itu 1/3 ya. Nah, ini nilainya. Oke, kalau antara 1 sampai 3, berarti dia tidak menyentuh 3 ya. Berarti tambahkan ini 1/3 atau 2/6 ya. Ditambah 3/6 ditambah 0 ya. Di sini. Ini tambah ini juga ya. Karena antara 0 sampai 3, 3-nya tidak sampai menyentuh gitu. Berarti dia ini ya. Oke. Kalau M-nya lebih dari sama dengan 3, artinya 3 itu boleh masuk, berarti jumlahkan kan 2/6 tambah 3/6 tambah 1/6, nilainya 1. Jadi di sini kuncinya ya. Kalau dia sudah paling atas, batas atas, pasti dia nilainya 1. Karena dia sudah merangkap, kalau kita buat di sininya, dia itu sudah paling ujung ini, sini pasti totalnya adalah 1. Gitu ya kalau CDF. Nah, ini coba dikerjakan ya, nomor 9, latihan 9. Mengacu pada latihan 7, hitunglah CDF dari variabel random X. Latihan 7 yang mana? Yang ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu sekitar 15 menit ya.
Ini silakan dikerjakan dulu ya, berlatihkan.
Nah, Bu, saya sudah nemu Bu jawabannya. Ada yang sudah bisa? Bisa? Ada yang mau ini membantu menjawab? Saya izin jawab, Bu. Ya, siapa tadi? Fatir, Bu. Ya, Fatir. Mau tulis di layar atau gimana, Fatir? Enggak, Bu, biar saya sebutin aja fungsi massa probabilitasnya. Sebentar ya, sebentar. Oke. Bagaimana? Saya tuliskan di sini. Dia Bu, izin jawab Oh ya. kalau fungsi massa probabilitasnya dulu. Oh ya. Tadi lupa saya ada nolnya ya. Ada nol ya, Bu. Iya. Coba di sini ini fx. Ini x-nya ya. Oke. X-nya berapa tadi? Dari 0 ya? Dari 0 sampai 4. Oke, fx-nya berapa? X-nya kalau buat 0 itu ada peluang 1/16. Kalau untuk dua mobil dengan airbag itu berarti 6/16. Iya. Kalau untuk dua mobil satu itu 4/16. Satu itu 4/4 ya? Iya, Bu. Kalau 2 itu 6/16. Kalau 3 itu 4/16. Kalau 4 itu 1/16. Oke. Ya, ini tadi dari mana? Ini kan asalnya ya. Sebentar saya perjelas lagi. Ini saya hapus. Kok nggak mau dihapus ya? Mana aku hapus? Sebentar ya. Tadi ini tidak bisa dihapus ya yang biru ini. Oke, tadi asalnya dari ini ya. Ini airbag. Dan tanpa airbag ya. Ini kan ya. Ini airbag tanpa. Nol. Ini airbag tanpa. Oke. Oke. Yang tidak pakai airbag berarti kan di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sebentar. Tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ini tanpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu lagi kemana ya? Bu, pakai yang aturan 2 pangkat N aja, karena itu untuk tiap satunya itu ada 2 kemungkinan,
airbag tanpa airbag, berarti jumlah sampelnya itu ada 2/4. Yang nomor berapa? Untuk nomor 7 itu jumlah sampelnya ada 4, berarti ada 16 kemungkinan. Oh, semestanya ya, total ya. NS-nya ya. Ya, kardinalitas semesta. 2/4, 16 ya. Kemudian 1/16 dari 2/0 ya. 1/16 ya. 2/1. Begini dia, saya lupa agak. Iya, betul. 2/0 per 2, totalnya kan ya, peluangnya ini. Kalau ini 1, kenapa 4? 2, X-1 ya. 2/1, 2. Udah ada di bukunya. 1/16. Kalau F-nya 1 itu ini 4/16. Dapat dari mana ya? Saya lupa. Ada yang ini ingat? 4/16 dari 4/16 per X. 4/16. Oh, ini ya. Lupa. Ini pakai, saya share screen yang ini. Yang ada di, kelihatan tidak? Yang ini ya. Jadi kalau X-nya 0, berarti kalau X-nya 1, kalau X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau F-nya 0, berapa tadi? 1/16. Kenapa bisa 1/16? Karena 2 pangkat tadi ya. General, they even observe this model with cyberplex and models. Klik 0. 3/16. Ada yang bisa membantu? Agak lupa. Ini operasinya 1/16. Kenapa bisa jadi 1/16 ya? Kalau F-nya 1, 5/16 kan? Karena 4/16 ditambah 1/16. Di sini X-nya diganti 1. 16. Kalau F-nya 2, berapa? 4+2 kan 6/16 ya. Kalau F-nya 3, 4 ditambah 3. Tadi siapa Fatir? Fatir ke siapa tadi? Bagaimana tadi? Kenapa bisa dapat yang ini? Yang tadi Fatir jawab. Di mana? Ya, 4/16. Kalau 1, 2, 3, 4. Kalau 2, 1, 4, 2, 3. Kalau 2. Oke. Ini saya terangkan lagi ya besok ya.
Ini kenapa bisa mendapatkan nilai yang ini ya. Nah, tapi nanti kalau sudah dapat frekuensi, bukan frekuensi sih, PMF-nya, nanti bisa mendapatkan CDF-nya ya. Oke, CDF-nya gimana? Oke, di sini kan F, X ya. Dimulai dari berapa? Dari 0. Ya, X kurang dari 0 ya. Nilainya berapa, Hatir? Di sininya. Berapa? 0. Ya, 0. Kemudian X antara 0 sampai 1 ya. Berapa? 1/16. Ya, 1/16. Kemudian antara 1 sampai 2 ya. 2. Berarti berapa? 4. Ini tambah ini kan? 5/16. 5/16. 5/16. Oke. Kemudian kalau 2 sampai 3. Berapa? 11/16. Ya, 11/16 ya. Kalau antara 3 ke atas ya berarti X lebih besar daripada 3. Berarti berapa? Ada 4 ya, Kak. Antara 3 sampai 4 angkanya. Sini berarti antara 3 X dari 4. Berapa? 15/16. 15/16. Oke, berarti kalau X-nya lebih besar daripada 4, berarti 1. 16/16 ya, atau 1 ya. Mirip dengan tabel frekuensi yang sering kita kerjakan yang dulu waktu SMA. Cuma kalau ini peluang, berarti ditambahkan dengan peluang atasnya. Oke. Nah, di sini ya kalau kita menggambarkan figur 3.1, probability mass function, kalau kita plotkan dengan menggunakan grafik garis ya, titik ya. Plot. Nah, ini. Kalau 0, 1/16, 1, nah seterusnya. Ini ya. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk histogram, ini ya. Kemudian discrete cumulative distribution function kalau dibuat dalam bentuk kentang ya, antara 0 sampai 1 nilainya berapa di sini? 1 sampai 2 ini ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini ada hubungan antara CDF dan PMF. Terdapat hubungan yang menarik antara CDF dan PMF untuk peubah acak yang diskrit ya di sini. Kita dapat menuliskan bahwa PX, peluang dari si X, XI itu sama dengan apa itu? Fungsi CDF di XI dikurang CDF apa itu? XI pangkat strip itu apa maksudnya? Selainnya ya, berarti dengan XI ini itu adalah XI min E, di mana E itu antara 0 sampai 1. Suatu bilangan yang sangat kecil. Bukan peluang ya. Kalau peluang kan antara 0 ada sama dengannya. Jadi istilahnya nih errornya ya kalau di dalam apa namanya garis lurus itu dia errornya. XI min E. Dengan hubungan ini, jadi di dalam XI itu ada si XI ini ditambah ini. Jadi ada errornya yang nilainya biasanya sangat kecil gitu. Nah, dengan hubungan ini kita dapat melihat bahwa kurva CDF, ini tadi kurva apa? PMF ya. Ini kurva CDF. Pada setiap titik massa XI, ini XI, 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 memiliki loncatan sebesar PX XI. Jadi di sini
dari sini ke sini ya. Ini adalah PX XI gitu, selisihnya. Jadi pada setiap titik massa ini memiliki loncatan sebesar, sebentar, berarti loncatan sebelumnya ya. Kalau kita pengen tahu loncatan dari sini, berarti ini. Sini. Loncatannya. Bedanya gitu ya, selisihnya. Gitu. Kalau X-nya besar, dia loncatannya besar ya. Seperti ini kan. X-nya di sini kan bisa aja 5 ya. Berarti di sini loncatannya besar. Mengacu pada latihan 9, buktikan bahwa PMF-nya dari 2 adalah 3/8. Latihan 10 yang mana? Latihan 10. Oh, latihan 9. Maaf, mengacu pada latihan 9. Oke, mengacu pada latihan 7, hitunglah berarti 9 ya. Kita tahu tentukan bahwa tadi kalau F-nya 2, dia 3/8. Dapat dari mana? Tinggal dibagi aja ya. 6/16 dibagi 2, 3/8 ya. Tapi dapat 3/8-nya dari mana? Nah, ini nanti saya akan terangkan lagi ya. Kita agak lupa yang tadi mendapatkan F-nya. Nanti ingatkan saya ya untuk mendapatkan frekuensi yang tadi itu yang mobil airbag dan tanpa airbag. Oke. Latihan 11. Oke, ada yang mau membaca? Latihan 11. Ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Latihan 11 dipelajari keadaan perasaan atau mood dari sepasang mahasiswa laki-laki dan perempuan. Jika perasaan tersebut diamati berdasarkan paras masing-masing mahasiswa dan dimisalkan hanya ada 2 kategori, sebut baik dan tidak, maka pasangan mahasiswa tersebut akan memberikan ruang sampel S sebagai berikut. Dengan emot senyum itu baik, emot cemberut itu tidak. Selanjutnya, jika dimisalkan T adalah banyaknya mahasiswa yang moodnya baik, tentukan A. Fungsi massa peluang dari variabel acak T, B. Fungsi distribusi dari peubah acak T dan juga gambarkan C. Peluang minimal satu mahasiswa yang moodnya baik. Oke, sini ya, berarti di sini ada 4 ya. Misalkan kita anggap baik dan tidak baik ya. Oke, kita buat dulu ruang sampelnya sama sini T kecil ya berarti ya. Oke. Ruang sampelnya berarti sini baik-baik. Kemudian apa? Baik, tidak, baik, tidak. Oke, T tadi menunjukkan apa? Banyaknya mahasiswa yang moodnya baik. Berarti di sini ada 2. Sini 1, 0 ya. Oke. Kemudian yang B bagaimana? Fungsi massa peluang. Oke, kita belum tahu ya fungsi massa peluang. Berarti F yang bagaimana ini? Ayo. Yang dalam sebentar. Yang F dalam kurungnya apa? Dari angka yang paling kecil berapa? 0 ya. F1, F2. Oke. Yang 0 ada berapa? Peluangnya. 1/4 ya, Bu? Ya, 1/4 ya. Kalau peluang yang 1 berapa? 2/4. 2/4. Ya, 2/4. Yang hanya yang F-nya 2 berapa? 1/4. 1/4. Oke. Ini yang A-nya. Yang B. Fungsi PDF-nya ya. Dari peubah acak dan juga gambarkan. Berarti bagaimana nih F, T,
Oke, berarti di sini T kurang dari 0. Kita buat dulu ya, antara 0 sampai berapa? 1. 1 sampai berapa? 2. Yang terakhir berapa? Lebih dari sama dengan 2. Oke, kalau dia kurang dari 0 berapa? PDF-nya. apa? Kumulatif CDF-nya. Yang di sini berapa? Ada yang bisa menjawab? 0 bukan, Bu? Ya, 0 ya, karena dia kan ini kan tepat di 0. Kalau di bawah 0 kan tidak ada ya. Oke, antara 0 sampai 1 berapa? 1/4, Bu. Ya, berarti peluang 0 dan di bawah 0 kan? Karena 1 tidak mencapai kan ya, berarti 1/4. Kalau ini berapa? 1 sampai 2. Jumlahkan ini ya. Berarti berapa? 3/4. Kalau lebih dari sama dengan 2, berarti 2 masuk kan? Berarti ditambahkan dari sini. Berarti 4/4 atau 1. Oke. Peluang minimal 1 mahasiswa yang moodnya baik. Minimal 1 mahasiswa. Berarti minimal itu 1 boleh masuk tidak? Minimal. Misalkan ini, kalau mau lulus minimal harus 70. Nah, 70 itu masuk tidak? Di dalam rentang itu, di dalam batas itu. Peluang Masuk. minimal masuk ya. Berarti mana nih? Yang 0, 1/4 atau 3/4? Kalau 1 menyentuh. Ini atau ini? 3/4. 3/4. 4 ya. Berarti peluang minimal 1 mahasiswa mood baik. Mood baik itu ada 3/4. Gitu ya. Nah, untuk yang 12, ini silakan di ini ya, tolong dikerjakan sekarang, kita latihan. Karena waktunya banyak ya, 2,5. Jadi kalau misalkan kita banyak teori, nanti takut ngantuk ya. Jadi teman-teman silakan dikerjakan latihan 12 dan 13 ya. Nah, waktunya berapa sih? Saya beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan latihan soal 12 dan 13. Nanti kita diskusi lagi.
ada yang sudah bisa mengerjakannya? Ada yang membantu? Silakan, siapa? Fatir sama tadi siapa? Siapa? Fatir. Ya, Fatir ya. Oke. Silakan Fatir, mau yang nomor 12 atau 13, Fatir? Minta tolong di mute ya. Oke, yang berapa, Fatir? Nomor 12, Bu. 12 ya. Oke. Dari 5 mobil yang dikirim dari pabrik, 2 terkena goresan. Oke. Berarti ini kita nyatakan dulu ya. Ini dari 5 mobil, 2 terkena goresan, berarti tidak 3 ya. Bila satu stok menerima 3 mobil secara acak, oke, tuliskan ruang sampel menggunakan G goresan dan B baik. Kemudian pada setiap titik sampel bernilai X dari perubahan acak X besar yang menyatakan banyaknya mobil yang dibeli truk tadi terkena goresan. Oke, berarti di sini X-nya menyatakan yang terkena goresan ya. Oke, berarti cari FX-nya aja ya ini ya. Oke, ruang sampel. Ini X. Nah, ruang sampelnya bagaimana nih? Dia mengambil 3 mobil kan? Oke. Berarti dimulai dari berapa goresannya? Dari 0. Nah, berarti 0 goresan, 3 baik ya. Oke. Berapa nih? Ini kalau dari 0 itu peluangnya itu 2 kombinasi 0 dikali 3 kombinasi 3 dibagi 5 kombinasi 3. 2 kombinasi 0 dan 3 dikali kombinasi 3 ya. 3 kombinasi 2, Bu. Hah, gimana? Iya, Bu, 3 kombinasi 3, Bu. Nah, 2 goresan, 2 terkena goresan. Berarti 0 dari 2, bagusnya 3 kan ya? Nah, ini berapa nilainya? Berapa? 3 ya? Kan 20 kan 2 ya nilainya. 20 1. 3. Maaf, 20 itu berapa peluangnya? 2 faktorial dibagi 2 faktorial 0 faktorial dikali 3 faktorial 0 faktorial 3 faktorial ya. Berapa di sini? 1 ya. Karena kan ini 1 ya. Oke. Kalau ininya, kalau fx-nya gimana? Berarti kalau fx-nya ini, Bu, banyak mobil total keseluruhan sama banyak cara pengambilan, berarti 5 kombinasi 3. Ya, berarti ini tadi ya. 1/5 kombinasi 3. Berarti kombinasi 5-3 ya. Karena dia ngambil 3 dari 5 kan. Berarti ini 10 ya, 5-3 itu. Oke. Terus ruang sampelnya apa lagi? Tadi sudah 1 0, berarti 1 goresan, 2 baik. Oke, di sini berapa? Kombinasi berapa dan berapa? Kombinasi. Kalau yang 2 itu, kalau untuk 1 yang terkena goresan itu berarti 2 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 2, Bu. Oke, langsung hasilnya berapa di sini? Sebenarnya kita cukup nyari X ini ya, karena ditanyakan titik sampel nilai X-nya ya. 6 ya? 2, ya, 6 ya. Kalau di sini berarti 6/10 ya, karena pembaginya pasti 10.
Kemudian sekarang 2 goresan, berarti 1 baik. Ada 1, 3. Berarti kombinasi berapa? 2 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 1, Bu. 3 kombinasi 1. Hasilnya berapa, Fatir? Hasilnya berarti 3, Bu. 3 ya. Untuk peluang X-nya berarti 3/10. Kalau dikumulasikan 1, Bu. Ini ditanya apa? Kemudian Oke. Kalau ditanya fx ini ya, fx dari ini 1/10. fx tadi goresan ya. Oke. Sebentar. X-nya mulai dari 0, 1, dan 2 ya. Kalau X-nya 0 berarti 1/10. X-nya 1, 6/10. X-nya 2 itu 3/10. Karena X tadi menandakan goresan ya. Jadi kalau dirangkum, F0, 1/10, F1, 6/10, F2, 3/10. Oke. Ada yang mau ini menambahkan berapa CFD-nya, kumulatifnya? Selain Fatir, siapa? Enggak? Ayo, Fatir mau menunjuk siapa, Fatir? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Zaki. Oke, bagaimana Zaki? Berarti ini F besar X ya? Iya, Bu. Oke. Dimulai dari berapa X-nya? Kurang dari 0, Bu. Ya, kurang dari 0. Kemudian dari 0 sama 1. ya. Kemudian 1 sampai berapa? 2. Yang terakhir lebih dari sama dengan 2 ya. Iya. Oke, kalau X besar X dari X kurang dari 0 berapa? Itu 0, Bu. 0. Kalau antara 0 sampai 1? 1/10. 1/10. Antara 1 sampai 2? 7/10. 7/10. Lebih dari 2 sama dengan 2? 1. Oke. Bisa ya? Kemudian 13. Ada yang mau menjawab? Suatu pengiriman 7 pesawat TV berisi 2 yang rusak. Berarti ini rusak ya. Berarti ini 2 rusak, 5 baik ya. Oke. Sebuah hotel membeli 3 pesawat secara acak, berarti 3 yang diambil. Berarti kalau misalkan mencari peluangnya, 3 dari 7 ya, yang pembaginya itu. Bila X menyatakan banyak pesawat yang rusak yang dibeli hotel tersebut, carilah distribusi peluang X, berarti F kecil S. Nyatakan hasilnya dalam histogram peluang. Oke, tapi di sini mau mencoba, tentukan dulu ruang sampelnya ya. Ruang sampel, kemudian nilai X-nya ya. X-nya berarti tadi apa? Rusak ya. Nah, rusak nih. Berarti X-nya mulai dari 0, 1, 2 ya. 3 bisa tidak? Dia mengambil 3. Bisa 3, Bu. 3 bisa. Karena dia belinya 3. Belinya 3, tapi rusak cuma 2. Mungkin tidak. Yang rusak 2. Oh, yang rusak. Ya, 2 berarti, Bu. Ya, tidak ya. Cuma sampai sini ya. Kalau misalkan rusaknya 3, nanti masa yang ininya 0. Padahal kan tersedianya 2 aja yang rusak. Oke, di sini fungsi distribusi peluang. P ya, F kecil ya. Oke, dimulai dari gimana? 0 rusak. Berarti berapa? Yang diambil berapa? 3. 0 rusak, 3 baik. 1 rusak, 2 baik. 2 rusak, 1 baik. Oke. Di sini gimana nilai X-nya? Kombinasi berapa? Rusaknya 2 ya, memilih 0 dari 2.
dikali yang baiknya berapa? 3 dari 5 ya. Oke. Nah, silakan ya nanti di sini siapa yang menyebutkan, di sini ada yang mencari ya. Oke, silakan. Di sini siapa yang mau menjawab? Di sini. Fatir, Bu. Oke, Fatir. Berapa Fatir? Kombinasi berapa? Yang ini, baris Berarti keduanya. 2 kombinasi 1. Dikali kombinasi berapa? 5 kombinasi 2, Bu. 5 kombinasi 2. Oke, selanjutnya siapa yang di sini? Saya, Bu. Baris ketiga. Saya mau coba. Oke, Pak Raffi ya. Silakan Raffi. Kombinasi berapa Raffi? 2C2 2C2 dikali sama 5C1. 5C1. Oke. Nah, peluangnya. Di sini langsung coba ya. Ini angkanya berapa? Ada yang hitung tidak tadi? Ini berapa? 2C0, 5C3 berapa? 2 kali 20 ya, 40 ya? 1 kali 20 ya? Karena 2C0 itu kan 1, 5C3, bentar. Salah ya. Berapa? Ada yang menghitung? Oke, jangan ada yang tidur dulu ya. Oke, saya panggil. Siva Fatona. Siva berapa di sini nilainya? Yang 2C0, 5C3 berapa? Sebentar, Bu. Yang lainnya sambil dihitung ya. Nanti saya tanyakan di sini berapa. Oke. Berarti ini pembaginya berapa? Kombinasi 3 dari 7 ya. Oke. Nah, di sini berapa? Ayo, aktif ya. Oke, yang ini berapa tadi? Siva? Ayo. Saya dari berapa orang ini? Tidak ada yang menjawab. Dari 41. 35, Bu. Oke, 35. Yang lainnya? Albert. Ini berapa? 35 per berapa? Kombinasi 73 berapa? Takutnya nanti pada nggak bisa nih cari kombinasi. 35 per 35 nggak, Bu? 35 per? 35. 1. Masa 1? Berarti nilainya 0. Kombinasi 73. Itu artinya
7 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial ya. 7 sama 4 berarti sisa 5, 6, 7. Dibagi 3 itu 2 kali 3 ya. 35 ya. Ibu, Kalau maaf. Yang dua kombinasi 0 dan 5 dikali 5 kombinasi 3 itu hasilnya 10, Bu. 10 ya? Iya, Bu. Iya. Oh iya Bu, itu yang dapur itu salah Bu. Oh iya. Oke, tadi kalau ini sudah 1, lainnya 0 kan pastinya. Ini kan tidak mungkin. Karena ada, kecuali kalau 1 saja gitu ya, peluangnya 0. Tapi ini dua-duanya 0. Berarti ini 10. Oke. 10 per 35 ya. Kalau ini berapa? 2C1, 5C2. 5, Bu. 5, Bu. 5. Berarti 5 per 35. Oke. Yang ini berapa? 2C2, 5C1. Berapa? Ayo. Bagaimana? Ayo, siapa? 20, Bu. 20. Ini tadi 5 per 35. Oke. Kalau histogram peluang, berarti ini kita cari dulu ya. CFD-nya. Oke, ini CFD-nya. Berarti ini X kurang dari 0, X antara 1 sampai 0 sampai 1. Kemudian X-nya itu 1. Ini 1, 2. X-nya lebih dari sama dengan 2. Ya, berarti ini 0. 10 per 35. 5. Ibu, maaf, Bu. Maaf, Ya. ternyata perhitungannya salah, Bu. Kebalik, Bu. Harusnya yang Mana? 1R 2B itu 20, yang 2R 1B itu 5, Bu. Bu, Ini maaf, ya. Bu. Iya, Bu, itu 20, itu 5. Oke, berarti ini tadi 10. 5, berarti ini 20 ya. Iya, Bu. Bentar. Ya, 20 tambah ya, 20 per 35. Kalau ini bentar, 10 ya, sorry. 10, ini 30. 30, bawahnya 35. Nah, kalau yang ini 1 ya. Oke. Kemudian membuat histogramnya, ini kan, ini 0, ini 1. Ini kan. Jarak 0, gimana tadi membuatnya? Ini salah. Cek. Ini 0, 1, 2 ya. Berarti cari di tengah-tengah ini kan. Ini titik tengah. Ini tadi antara ini kan ya. 0-nya itu 10 per 35. Katakannya 10 ya, 10 per 35. Ini 20 per 35. Dan di sini 30 per 35 ya. Dan ini, salah. Nah, yang antara ini 1 sampai ini 30, 10, 20, 30.
Ya, setelah itu 10, 30. Ini tidak ada yang salah tidak? Yang terakhir bagaimana? 35 ya di sini ya. Sebentar, ada yang salah. Coba kita lihat ya yang tadi. Dari ini 0, 0-nya 1, oh, 0, 1, 0 sampai 1. 1/16. 0 sampai 1. Oke, mana ini? Ini kenapa kalau digeser langsung ya? Nah, ini ya tadi antara 0 sampai 1. Jadi seperti ini angkanya. Di tengah-tengah 0 sampai 1. Oke. Ini antara 0 sampai 1 berarti 10/35. Antara 1 sampai 2 itu 20/35. Kemudian ini antara 1 sampai 2, 5/35 ya. Setengahnya dari sini ya, berarti. Sini ya. Setengahnya dari 10 ini. Nah, ini histogramnya. Nanti kalian buat yang lebih bagus lagi ya. Kemudian nomor 14, 15. Oke, nomor 15 dan 14. 14 dan 15 ini tolong dijadikan PR ya untuk kalian ya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Yang penting kita tahu dulu ya ruang sampelnya apa. Kemudian kalau misalkan dia memilih dan memilih seperti itu, berarti nilai X-nya harus menggunakan kombinasi ya. Kemudian setelah mencari kombinasi, kita mendapatkan peluang ya. PMF-nya ya. Nah, berarti harus dibagi dengan nilai dari semestanya ini. Kan kalau peluang ruang sampel dibagi ruang semestanya kan. Setelah itu baru nanti bisa menentukan CDF yang cumulative distribution function. Jadi setelah itu boleh dibuat menjadi plot garis ataupun bisa juga menggunakan histogram. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada? Oke. Cukup mengerti atau cukup tidak mengerti? Nih, kalau diam saya bingung. Mengerti atau tidak? Halo? Paham, Bu. Paham ya, insya Allah. Oke, nanti silakan dipelajari ulang lagi. Boleh dihitung-hitung lagi bagaimana cara mencarinya gitu kan ya. Biar nanti kalian lebih menempel ya apa yang sudah dipelajari. Karena kan sebenarnya setiap orang itu memiliki tipe belajar yang beda-beda ya. Ada tipe yang mendengarkan, ada tipe yang mencatat, ada tipe yang mencatat dan mendengarkan. Jadi kalian harus pahami tipe belajarnya apa gitu ya. Jadi kalian bisa nyaman gitu di tipe-tipe belajar dan kemudian tentukan juga waktunya ya. Ada yang malam, ada yang pagi, mungkin ada yang siang, ada yang harus mendengarkan musik gitu. Jadi kalian tentukan sendirilah ya. Coba ini saya minta untuk dihidupkan. Kita ini dulu screenshot dulu ya. Yuk. Waduh, pada capek ya. Udahan ya jam 5 lebih. Saya gelap sekali. Ini lampunya ya. Oke. Senyum ya. Ada yang sudah mandi jangan-jangan ini? Jam 5. Ada.
Oke, yang kedua. Baik, terima kasih atas waktunya ya dan aktifannya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan lain. Di ADS masih Bu Febri ya. ADS kalau untuk TP masih dengan saya. Ale besok ya, berarti Ale RC dengan Pak Syam ya. Jadi menggunakan link yang sama seperti kemarin yang sudah di-share ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Tadi yang nggak bisa absen pocket sama Gipong gimana ya? Tadi saya gitu, Mas. Oh ya, silakan nanti ya di list di grup chat. Grup kan kita ada kan yang grup kelompok itu kan Ale, TP sama ADS ya. Jadi nanti saya akan mengisi secara manual gitu. Yang bagi tidak bisa mengisi pocket, tidak bisa Google Form, tapi hadir ya. Ingat hadir ya. Baik, silakan. Boleh live dari Zoom ini. Terima kasih. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Bu.